Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang saya beri judul Ada Hikmat di Balik Peristiwa. Saya ambil dari Roma ayat 8, pasal 8 ayat 28a. Yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Beberapa minggu belakangan ini ada suatu kejadian di mana saya habis pulang dari rumah orang tua di Poris, Tangerang. Ketika di perjalanan, mobil saya ditabrak dari belakang dan mengenai samping kiri. Waktu itu saya pulang lewat tol bandara sekitar jam 7 sampai jam 8 begitu. Malam hari yang kondisinya waktu itu memang sudah gelap ya, dan tidak begitu jelas sih petunjuk arahnya. Dan pada saat di persimpangan arah, saya ragu mau lurus atau belok ke kiri gitu. Karena saya lihat waktu arah ke lurus itu arah yang ke Jabotabek, dan saya waktu itu membuang langsung ke kiri. Walaupun pada saat itu jalan mobil saya pelan karena saya sedang melihat arah dari pelang tersebut. Dan pada saat saya ke kiri pun saya sudah memberikan sen gitu. Namun tiba-tiba tidak berselang begitu lama terdengar suara boom gitu. Saya kaget, ya Tuhan. Ternyata saya lihat ada mobil menyalip mobil saya, mobil truk, dan dia rada oleng gitu. Dan saya sadar bahwa saya ternyata ditabrak sama dia gitu. Dan saya tetap jalan karena kondisinya memang gelap, dan berhenti ketika jalanan sudah rada aman lah. Kemudian saya turun, mobil truk itu juga berhenti. Saya lihat mobil saya, oh ternyata kena dari belakang, bumper belakang, terus sampai ke depan, dimana bumper ketarik sama pintu belakang itu, pintu kiri belakang udah nggak bisa dibuka lagi, dan spion hancur, berantakan gitu. Dan saya coba lihat ke mobil depan, ternyata mobil itu mobil truk besi ya, truk besi, sehingga tidak ada penyot gitu ya. Ya mungkin tergores aja sama cat mobil saya gitu. Dan cerita singkat, saya dengan supir dan kenek bis itu, truk itu saling ini ya, maksudnya dia tadinya ngotot juga, pengen gimana nih, mungkin dia merasa bahwa dia takut disalahkan gitu. Dan singkat cerita, akhirnya kami bisa damai di tempat dan tidak dibawa ke polisi. Ya, saya merasa juga saya bersalah, jadi saya minta maaf juga karena saya ragu-ragu mau langsung lurus atau ke kiri gitu. Dan tadinya sih memang dia sempat mau bilang
Ayo kita bawa ke kantor polisi aja. Ya saya bilang, ya kalau mau kantor polisi ya boleh aja, tapi dengan kondisi ini mobil saya loh yang ditabrak eh, bapak, dan mobil saya yang parah gitu. Dan mobil truk bapak tidak apa-apa. Dan dia sempat berpikir juga ya, karena pada saat saya mengendarai itu saya memang jalannya pelan, dan kalaupun dia jalannya itu eh, pelan, saya rasa dia bisa menghindar. Nah, karena dia nabrak, kemungkinan dia jalannya tuh cukup kencang juga gitu. Ya akhirnya kita bisa damai di tempat dan saya dapat melanjutkan perjalanan gitu. Ya puji Tuhannya, walaupun mobil rusak, tapi kami sekeluarga yang ada di mobil baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, dan kami bisa pulang ke rumah dengan selamat. Sesampainya di rumah, ketika saya berdoa ya, saya merenung apa yang sudah terjadi tadi. Dan ketika saya merenung, itu tiba-tiba ada kata yang terlintas itu. Segala sesuatu itu ada hikmatnya. Dan ambil sisi positifnya. Kita tidak bisa supaya musibah itu tidak datang menimpa kita. Karena musibah itu dapat datang tiba-tiba tanpa ada rencana. Dapat menimpa siapa saja. Tapi yang dapat kita lakukan adalah bagaimana respon atau reaksi kita terhadap peristiwa atau kejadian itu. Itu yang saya pegang sih. Ada peribahasa yang mengatakan demikian. Kita tidak dapat menghalangi seekor burung terbang di atas kita. Tetapi kita dapat mencegah burung itu bersarang di atas kepala kita. Pengertiannya adalah dalam hidup kita tidak dapat menghindari datangnya kesulitan, tantangan, kemalangan gitu ya. Semua orang pasti mengalaminya. Tetapi kita dapat mencegah kesulitan atau kemalangan itu apakah terus bersarang di dalam hati kita atau tidak. Itu tergantung dari sikap atau respon kita. Dalam kejadian ini saya mendapat pelajaran dari peristiwa ini ya. Yang pertama, Tuhan itu ada dalam keadaan apapun. Saya dimantapkan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kami bisa pulang dengan selamat ya. Dan tidak ada yang terluka. Cuma ya mobil saja yang perlu diperbaiki ya. Tapi ya puji Tuhan. Kalau materi semua itu bisa dicari lah. Ya beruntung juga punya istri yang tidak menyalahkan, tapi menguatkan dan menyejukkan. Yang berkata bahwa ya puji Tuhan, kita semua tidak terjadi apa-apa. Cuman materi ya bisa kita carilah. Memang keadaan tuh tidak selalu baik-baik saja itu. Seringkali kita berpikir bahwa kalau Allah bekerja dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan selalu berhasil, selalu beruntung dalam kita berusaha gitu ya. Kita selalu sehat-sehat saja, dan mungkin bagi yang bekerja, karir kita akan naik, dan keadaan ya selalu baik gitu. Tuhan tidak membuat celaka.
Memang Tuhan tidak pernah menakdirkan seseorang untuk gagal dalam berusaha, gagal dalam berkarir, dan membuat seseorang mengalami sakit penyakit. Kegagalan atau sakit penyakit yang kita alami adalah sebuah proses atas kehidupan kita yang kita jalani menjadi lebih baik. Ada tujuan dari peristiwa yang buruk, bahwa hal yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita dapat menjadikan sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita, bagi usaha kita, bagi karir kita. Ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil untuk melangkah ke depannya. Saya ingat terinspirasi bagaimana menjadi seorang pelaut yang handal. Tentu saja dia telah melewati dan mengalami suatu badai atau gelombang dan cuaca yang ekstrim. Yang kedua, saya dapat dari peristiwa itu adalah lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saya diingatkan bahwa saya jangan terlalu disibukkan dengan urusan-urusan saya sendiri. Tapi saya lupa atau mengabaikan waktu untuk bersekutu kepada Dia. Perlu luangkan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan itu dapat mendewasakan kerohanian kita. Kedekatan hubungan pribadi dengan Tuhan itu akan nampak jelas dalam sikap kita, dalam perilaku kita. Dan membangun iman kita. Iman yang selalu dibangun memampukan kita untuk berpikir positif dan meyakini bahwa Allah senantiasa bekerja dalam seluruh jalan hidup kita. Dan ketiga yang saya dapat adalah hidup kita tidak ada yang tahu kapan akhirnya. Di sini saya mendapatkan bahwa kapanpun, kalau itu hari terakhir saya, ya selesai hidup saya di bumi ini. Rasanya game over ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Hidup cuma satu kali. Kesempatan juga cuma satu kali. Ingat apa yang dikatakan Mami Wiwin, hidup untuk Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Apakah kita sudah siap? Siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami percaya sungguh kepada Tuhan dalam apapun yang kami alami, Tuhan. Kiranya kami tetap, Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan dalam kondisi buruk ataupun yang tidak kami inginkan sekalipun. Kami percaya ada maksud dan tujuan yang baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada hikmat di balik peristiwa. Tuhan ada dalam keadaan situasi apapun. Tuhan mau kita dekat kepadanya dan pergunakan hidup kita dengan baik, karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.